Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita ma la yas'u atfalul muslimina jahlahu, perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Kita sudah sampai di bab tentang hadis, mengajarkan hadis, yaitu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah hadis yang penting sekali karena merupakan bagian dari pondasi Islam, yaitu hadis tentang Jibril. Pertanyaan ketiga adalah bacalah hadis Jibril nak beserta dengan sejumlah faidahnya. Ya, maka jawablah hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata atau menceritakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ya, suatu ketika, suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadhi thiyabi wa syadidu sawadi sya'ri. Ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan syadidu bayadhi thiyab, baju yang sangat putih sekali. Kemudian juga syadidu sawadi syar. Kemudian rambutnya pun sangat hitam legam. La yura alaihi atharu safar. Tidak tampak padanya adanya tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ya orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya, wahai Muhammad, sampaikanlah atau beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Faqal, ya, maka Nabi atau Rasulullah SAW menjawab, ya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika kamu telah mampu. Maka orang itu berkata, sadaqta, engkau benar. Ya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami semua terheran-heran, dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan. Kemudian orang itu bertanya kembali, fa akhbirni anil iman. Kalau gitu, beritahukanlah kepadaku, wahai Muhammad, tentang apa itu iman. Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wa qala sadaqta, engkau benar, kata orang tadi. Fa akhbirni anil ihsan. Kemudian dia bertanya lagi, kalau gitu beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qal
maka Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun wa in lam takun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasa begitu, ketahuilah bahwasanya dialah Allah yang melihatmu. Kemudian dia berkata lagi, bertanya kembali. Fa akhbirni anis sa'ah. Ya, tolong sampaikan kepadaku tentang datangnya hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, an talidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya' ya, ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan jika engkau melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala domba, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka Umar pun berkata, "Thumma intalaqa falabithtu maliyan." Ya, orang itu pun pergi dan aku pun berdiam lama. Thumma qal. Kemudian beliau Nabi SAW berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, ya fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah Jibril, dia datang kepada kalian dengan maksud untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ini adalah hadis yang sahih ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini juga diriwayatkan oleh para para uh, ahli hadis yang lainnya seperti Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga hadis-hadis yang lainnya. Ya, maksudnya dari para perawi hadis yang lainnya. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang mengajarkan tentang semua penjelasan di dalam Islam secara umum. Ya, khususnya amal ibadah yang zahir maupun yang batin. Mulai dari keislaman, keimanan, dan ihsan. Ya, nah, dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini menghimpun berbagai macam ilmu, pengetahuan, adab, dan kelemah lembutan. Bahkan ini termasuk salah satu dari pokok Islam, aslul Islam. Ya, dan Imam Al-Qutubi bahkan sampai menggelari hadis ini sebagai ummu sunnah, induknya sunnah. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Ini sebagai induknya sunnah. Ya, ummu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah dikatakan ummul Quran, ya karena mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka demikian pula dengan hadis ini disebut dengan ummus sunnah. Ya. Nah, kemudian ya apa faidah-faidahnya dari hadis ini? Ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sangat istimewa. Yang pertama, ya di dalam hadis ini itu menunjukkan tentang adanya penjelasan Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Di antara adab yang bisa kita petik adalah di sini adab tentang menunjukkan ya urgensinya dan utamanya majelis ilmu. Ya, karena di dalam hadis ini disebutkan para sahabat sedang berkumpul bersama Nabi sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Umar dan berkumpulnya mereka adalah dalam rangka untuk menggali ilmu. Ya. Lalu kemudian di antara faedah yang kedua adalah kita belajar dari Jibril alaihissalam yang datang menyerupai seorang laki-laki. Beliau datang dalam kondisi yang sangat baik.
bajunya begitu putih, rambutnya begitu hitam legam, ya. Ini menunjukkan pentingnya untuk mematutkan diri di hadapan ilmu, yaitu m- mengenakan pakaian yang baik, penampilan yang bagus, ya. Karena Nabi SAW, ya ketika didatangi Jibril, Jibril memberikan contoh dengan hal ini, ya. Dan meskipun nggak ada yang kenal dan tidak tampak padanya tanda-tanda safar. Nah, kemudian faedah hadis yang berikutnya adalah dijelaskan tentang Islam. Islam, ya, ini sebagai tingkatan yang pertama, Muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Dan ini tingkatan yang paling bawah sebenarnya. Nah, rukun Islam disebutkan ada 5. Syahadatain, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian sholat, zakat, kemudian juga berpuasa dan berhaji di tanah suci bagi yang mampu. Ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan ini penting untuk kita ajarkan kepada anak kita karena ternyata ada loh, ya, anak-anak udah gede, udah remaja, Muslim nggak hafal rukun Islam. Ya, padahal ini suatu hal yang wajib untuk diajarkan dan wajib untuk diketahui. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa Ramadan, dan berhaji di tanah suci bagi yang mampu. Dan Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi kita nggak akan membahas panjang lebar. Ya, jadi silakan merujuk ke video rekaman sebelumnya tentang makna hal ini. Ya, jadi kita akan lebih fokus kepada faidah-faidah hadis saja. Cuman perlu saya singgung di sini, Islam itu maknanya adalah al-istislamu, yaitu uh, berpasrah diri, ya, atau menyerahkan diri kepada Allah bitauhid dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan uh, tunduk kepada Allah dengan menaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari, ya, kesyirikan dan para pelakunya. Dan Islam itu asal katanya adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan dan kepatuhan, dan al-istislam juga kepasrahan, ya, yaitu menampakkan ketundukan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala serta berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan Islam itu dibangun di atas dasar pertama syahadatain, persaksian, ya, la ilaha illallah maknanya la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karenanya wajib untuk menafikan, menolak semua sesembahan yang ada, yang disembah oleh semua makhluk, semua manusia dan jin, kemudian menetapkan satu-satunya yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada nafyun wa itsbatun. Ya. Dan Muhammad adalah utusan Allah, yaitu la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada panutan, teladan, contoh yang paling benar kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian baru menegakkan salat, ya, menegakkan salat 5 waktu, ya, dan juga salat-salat sunnah yang lainnya. Tapi yang wajib adalah salat 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat, ya, zakat wajib, ya, apabila sudah dipenuhi nisabnya dan mencapai haulnya, ya. Dan selain daripada zakat, asalnya adalah mustahab, yaitu termasuk sedekah, ya, wakaf dan lain sebagainya. Tapi yang wajib adalah zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, hukumnya sunnah. Ya, seperti saat ini kita berada di awal bulan Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah adalah hari istimewa yang hendaknya kita isi dengan berpuasa. Nah, kemudian berhaji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Adapun umrah, ya, pendapat yang lebih kuat, wajib sekali juga. Adapun selebihnya adalah sunnah dan dianjurkan mengulang-ulang umrah. Ya, dan ini suatu hal yang wajib diketahui oleh anak-anak kita tentang rukun Islam. Baru kemudian
ya, juga di antara adab yang diterangkan di dalam hadis Jibril tadi adalah adab penuntut ilmu. Ya, selain memperhatikan penampilan, pakaian ketika mendatangi ilmu, juga perlu memperhatikan adab, ya, di mana Jibril alaihissalam datang, ya, lalu kemudian beliau pun duduk mendekat kepada Nabi. Makanya ilmu perlu didekati. Kemudian beliau pun sampai-sampai menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya akhbirni anil iman. Jelaskan kepada kami, ya, tolong sampaikan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Maka iman ada 6, ya. Ini termasuk hal yang wajib diketahui oleh anak kita. Rukun iman ada 6. Udah kita bahas ya, detailnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para Rasulullah, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang buruk. Iman asal maknanya adalah at-tasdiq, yaitu pembenaran, pengakuan, ya. Dan iman itu memang asalnya adalah ya al-yakin dan wali i'tirafu fil qalbi, yaitu keyakinan dan pengakuan di dalam hati. Tapi iman juga harus diwujudkan dengan al-qaulu bil lisani, dengan ucapan di dalam lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Karena ya ahlu sunnah meyakini iman itu adalah ya apa yang ada di dalam hati, perkataan, dan perbuatan termasuk niat. Ya, maka ini adalah iman. Dan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, iman bertambah dengan eh, amal ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, jadi iman yazidu wa yankus. Iman tidak stagnan, tidak hanya satu, tidak hanya eh, apa namanya, iman tidak hanya satu bagian saja. Makanya di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Ya, jadi bid'un itu ya antara bilangan kurang lebih 3 sampai 7. Ya, nah, apa namanya? Jadi punya 70 cabang lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari iman adalah perkataan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan amal itu bagian dari iman. Karena ketika Nabi mengatakan 70 cabang iman, Nabi mengatakan ternyata yang paling utama adalah ucapan. Berarti ucapan termasuk iman. Ucapan la ilaha illallah. Tapi tentunya ucapan yang diiringi dengan keyakinan hati. Demikian pula iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, duri dari jalan, batu dari jalan. Segala hal yang dapat mengganggu di jalan itu apabila disingkirkan, maka itu juga bagian dari iman. Ya. Nah, dan kemudian iman juga bertambah dan berkurang. Ya, banyak banyak sekali dalilnya dari Al-Quranul Karim. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan tentang keimanan, ya Allah seringkali mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah, ya. Makanya iman itu menurut ahlu sunnah bertambah dan berkurang, ya. Dan orang-orang beriman itu eh imannya juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat dan berlevel-level. Iman tertinggi tentunya imannya para nabi dan para rasul, kemudian para sahabat, ya. Lalu kemudian juga imannya ya orang-orang yang dekat dengan sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Ya imannya orang-orang saleh dan seterusnya. Ya. Jadi
Iman ya itu bisa bertambah dan bisa berkurang, dan iman itu bertingkat-tingkat ya. Nah, lalu kemudian rukun iman yang paling mendasar, rukun pertama yaitu iman kepada Allah. Tanpa adanya iman kepada Allah, maka akan runtuh semua keimanan. Dan iman kepada Allah sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, ya adalah iman yang pertama adalah al-imanu bi wujudillah. Iman tentang keberadaan Allah. Ya, Allah itu eksis, ada. Kemudian baru al-imanu bi apa namanya? Rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imanu bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyah Allah. Kemudian al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Ya baru mengimani ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah ya bagian dari sebenarnya mengimani di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat erat kaitannya dengan rububiyah dan bagian yang lainnya. Karena tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuklah kecuali untuk beribadah. Ya, dan Allah tidak mengutus para nabi dan para rasul kecuali untuk apa? Untuk menyembah Allah semata. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu kecuali kami wahyukan tidak ada ilah yang hak kecuali aku, maka sembahlah olehmu ya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib mengatakan ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada ilah bagi kalian yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, karenanya ya lawan daripada iman kepada Allah di dalam uluhiyahnya adalah syirik. Dan syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, ya, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Akan tetapi Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Ya. Jadi jangan sekali menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-imanu billah, iman kepada Allah ini adalah apa namanya, pondasi yang paling mendasar. Lalu kemudian iman kepada malaikat, ya, iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat berarti mengimani nama-nama malaikat yang global dan terperinci. Yang terperinci yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Mengimani sifat-sifat malaikat, ya, dan mengimani apa namanya, juga tugas dan tanggung jawab malaikat. Ya, di antaranya seperti contoh mengimani sifat malaikat, yaitu malaikat diciptakan dari cahaya. Karena Nabi mengatakan ya, apa namanya? eh, Khuliqat al-malaikatu min nur. Ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya, wa khuliqal jan min marij min nar. Sementara jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disampaikan kepada kalian. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Wajib kita imani. Dan malaikat punya sayap. Ya, ini banyak sekali dalil-dalilnya. Kemudian juga jumlah malaikat itu begitu banyaknya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan di antara keistimewaan Ka'bah, di atasnya ada Baitul Ma'mur. Di atas langit yang ketujuh, itu setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan mereka tidak keluar lagi dari Baitul Ma'mur, saking gedenya. Dan malaikat punya tugas bermacam-macam. Ya, ini juga sudah pernah kita bahas di dalam bahasan-bahasan berikutnya tentang mengajarkan anak iman kepada malaikat. Ya, dan malaikat juga makhluk Allah yang paling tunduk dan taat. Mereka tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka dan menentang perintah Allah. Bahkan mereka selalu tunduk,
patuh dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang wajib untuk kita pahami. Ya. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang istimewa dan juga mereka bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah malaikat Jibril karena Jibril alaihissalam ya adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Artinya Jibril mendapatkan wahyu yaitu Al-Quran dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Jibril menjadi malaikat yang terbaik dan Nabi kita Muhammad menjadi Nabi yang terbaik karena mendapatkan Al-Quran, kalamullah. Lalu kemudian mengimani kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah menurunkan sejumlah kitab suci. Taurat, Injil, Zabur, dan ada suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, ada yang menentukan kitab-kitab yang sebelumnya, yang menasakh, menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ya, karenanya kita wajib mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci dan secara global. Dan kitab-kitab Allah diturunkan kepada ya eh, para nabi dan para rasul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini bahwasanya kitab-kitab itu berasal dari Allah, tapi yang terjaga hanyalah Al-Qur'anul Karim. Ya, karenanya seorang muslim wajib untuk mengimani adanya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Tapi semuanya itu mengalami perubahan atau tahrif. Ya, karenanya wajib bagi muslim untuk mengimani kitab-kitab suci secara global dan secara terperinci. Dan yang paling wajib adalah mengimani Al-Quran dan membenarkan semua apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya berupa perintah dan menjauhi larang-larangannya dan juga wajib untuk membangun peribadatan sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan juga diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dan wajib mengimani Al-Quran adalah mukjizat abadi, ya, dan tidak ada satupun yang mampu untuk ya melawan atau membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dan Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran adalah sebagai standar yang akan menimbang kitab-kitab sebelumnya. Ya. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Itu wajib untuk kita pahami. Firman-Nya Allah. Ucapan Allah bukan makhluk. Allah tidak menciptakan Al-Quran. Kemudian iman kepada ya para rasul. Jadi kita wajib mengimani Allah mengutus para rasul di di setiap kaumnya, ya, kecuali apa namanya Nabi Muhammad alaihi wasallam karena Nabi Muhammad diutus kepada ya seluruh manusia, ya, tidak hanya kepada suatu kaum tertentu. Dan mengimani para rasul itu mengharuskan kita mengimani bahwa ya risalah mereka benar-benar datangnya dari Allah. Siapa yang mengingkari risalah mereka, maka dia telah kafir. Siapa yang mengingkari misalnya risalahnya Nabi Isa atau Nabi Musa, kafir. Ya, jadi wajib mengimani para rasul tersebut dan risalah yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian juga mengimani nama-nama mereka yang terperinci maupun yang global. Ya, menurut riwayat jumlah nabi ada 124.000. Adapun jumlah rasul ada 313 atau 315. Ya, dan yang disebutkan namanya ada 25 rasul, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini disebutkan di dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian juga ada para rasul yang tidak disebutkan namanya. Wajib kita imani secara global. Ya. Nah, sebagaimana Allah mengatakan ya, walaqad arsalna rusulan min qablika man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Kami telah utus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara mereka ada yang kami ceritakan dan ada pula di antara mereka yang tidak kami ceritakan. Ya. Nah, kemudian kita wajib mengimani berita-berita yang sahih. Ya, apalagi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang para Rasul. Nggak boleh menolaknya. Ya. Dan kemudian juga wajib untuk menerima syariat mereka. Ya. Dan yang paling wajib adalah menerima syariat ya Rasul yang terakhir, yaitu Rasul kita Muhammad SAW. Karena syariat Nabi kita adalah syariat yang eh, menjadi penentu ya syariat-syariat sebelumnya. Nah, kemudian beriman kepada hari akhir, ya. Jadi mengimani hari hari akhir ini juga sudah pernah kita bahas, yaitu hari di mana tidak ada ya hari lagi setelahnya. Dan ini termasuk bab keimanan, ya. Yaitu mulai dari seorang manusia ketika meninggal dunia. Di dalamnya akan ada fitnah kubur, ditanya oleh malaikat, kemudian akan ada azab atau nikmat kubur. Kemudian setelah itu mereka berada di alam kubur ya sampai beberapa waktu sampai Allah menentukan ya hari kiamat. Dan kemudian Allah bangkitkan semuanya. Allah kumpulkan di padang mahsyar. Kemudian dihisab, ditegakkan timbangan. Kemudian ada di antara mereka yang bisa masuk surga tanpa dihisab. Lalu kemudian dibuka catatan-catatan amalnya. Ya, lalu kemudian mereka ditimbang ya sehingga ada di antara mereka yang ditimbang dengan apa namanya menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal. Dan ada yang mereka dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, ada yang berat. Nah, kemudian setelah itu orang-orang beriman yang mana mereka mendapatkan timbangan yang baik, ya, maka mereka sudah ditunggu oleh Nabi di haud beliau. Allah menyediakan haud atau telaga. Tapi ada yang dihalau. Kemudian setelah itu mereka pun menuju ke Sirat. Siapa yang berhasil melewatinya, maka akan masuk surga dan siapa yang tidak akan terhempas ke dalam neraka. Ya. Nah, jadi hari kiamat adalah hari yang wajib diimani. Ya. Oleh karenanya kita wajib mengimani semua apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa yang datang di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih berkaitan dengan hari hari kiamat. Dan juga ya Allah akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Dan syafaat itu ya juga dimiliki oleh sejumlah makhluk. Di antaranya Allah pilih syafaat yang paling istimewa, syafaatnya Rasulullah SAW. Makanya ada tiga syafaat Nabi, yaitu syafaatul uzma, ya, syafaat yang paling agung, syafaat yang apa pertama, ya, ketika manusia dikumpulkan Allah di padang mahsyar untuk dihisab, ya, maka ada yang mendapatkan ya syafaat dari Nabi yaitu syafaatul uzma. Kemudian ada syafaat yang diberikan kepada ahli jannah, penghuni surga untuk masuk ke dalam surga, ya. Nah, ini adalah dua syafaat yang dimiliki oleh Nabi. Nah, kemudian adalah syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk masuk surga. Ini umum, ya. Jadi juga dimiliki oleh para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, ya dari kaum muslimin, ya. Nah, lalu kemudian berikutnya ya apa namanya? Mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk, ya. Mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, ber berkaitan dengan keimanan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk ini juga sudah pernah kita bahas ya. Ringkasnya, iman kepada al-qadha, al-qadha wal qadar ada empat tingkatan. Pertama al-ilmu, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala ya telah mengilmui, mengetahui semua apa yang terjadi, apa yang belum terjadi. Allah tahu semua perbuatan makhluknya, ya, semua hal ihwal mereka, ya, apa yang akan terjadi, sedang terjadi, belum terjadi dan seterusnya. Allah tahu semuanya. Kemudian yang kedua Alkitabah. Allah mencatat semua apa yang menjadi ketentuan makhluknya. Ya, makanya dalam hadis Nabi mengatakan ya apa namanya uh, awwalu ma khuliqa al-qalam. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Ya, kemudian Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah.
Pena mengatakan ma aktub ya Rob, apa yang aku tulis wahai Robku? Kemudian Allah mengatakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya tulislah semua hal yang terjadi sampai hari hari kiamat. Ya. Nah, jadi sudah Allah tuliskan semuanya. Kemudian baru yang ketiga al-masyiah, yaitu kehendak Allah. Semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Semua yang ada adalah tidak lepas dari kehendak Allah. Baru kemudian al-khalq, penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu dan penciptaan Allah ini ketika Allah menciptakan sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Yakhluqu ma yasha. Jadi sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-49. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ya Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari iman kepada takdir. Dan takdir Allah ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi semua ketentuan Allah ini adalah asalnya baik. Lalu kemudian setelah itu al-ihsan. Ya, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan seorang muslim yang paling tinggi adalah setelah muslim mukmin adalah muhsin, ihsan. Dan ihsan adalah yaitu an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau bisa melihat Allah, yang wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau nggak sanggup melihat Allah, sesungguhnya Allah lah yang melihat engkau. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ihsan itu adalah tingkatan yang sangat tinggi. Ya. Jadi tingkatan ya keikhlasan dan juga menghadirkan muraqabatullah. Dan ihsan ini itu juga memiliki dua tingkatan. Ya, ihsan memiliki dua tingkatan. Pertama adalah al-musyahadah, yang kedua adalah al-muraqabah. Al-musyahadah adalah ya seakan-akan seorang hamba itu bisa menyaksikan Allah. Dikatakan seakan-akan, ya. Berarti ini menunjukkan seorang hamba yang meskipun belum pernah melihat Allah, tapi ketika dia beribadah, seakan-akan dia bisa menghadirkan melihat Allah. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Tapi ternyata tidak semua orang mampu. Ya, tidak semua orang mampu untuk menghadirkan musyahadah. Karenanya, ihsan yang berikutnya adalah muraqabah. Kalau engkau nggak mampu menghadirkan dirimu seakan-akan melihat Allah, maka Allah melihatmu. Namun yang jadi masalah adalah ketika orang sholat atau beribadah menghadirkan wajah gurunya, ustadznya, syekhnya, mursyidnya. Ini nggak boleh. Ini adalah sarana menuju kepada kesyirikan. Ini sarana menuju kepada kesyirikan. Ya, karena ibadah itu adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, lalu kemudian setelah itu eh apa namanya? Jibril alaihissalam bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, yang pertama bertanya dulu tentang hari kiamat. Ya, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat baik ya, karena Nabi Allah karuniakan kecerdasan, fathana, dan juga jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas tapi padat maknanya. Nabi mengatakan bahwasanya ya mal mas'ul ya bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan Jibril alaihissalam sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat. Nabi adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Nggak tahu tentang hari kiamat. Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Juga tidak tahu hari kiamat. Karena as-sa'ah, hari kiamat, itu adalah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tidak ada yang mengetahui tentang hari 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 kiamat. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan tandanya? Seseorang nggak tahu tentang kapan hari kiamat, tapi ada tanda-tandanya. Nah, disebutkan di dalam hadis ini yang pertama adalah yaitu an talidal amatu, ya, ketika seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Nah, apa maksud budak wanita melahirkan tuannya? Ya, yakni di sini ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat pertama adalah yaitu banyaknya anak-anak yang durhaka, yang kurang ajar. Yaitu anak-anak yang memperlakukan ibunya seperti budak.
Ya, ini pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi dilahirkan dengan susah payah oleh ibunya, kemudian dia memperlakukan ibunya seperti budak, disuruh-suruh, diperintah-perintah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini tanda atas futuhat, yaitu penaklukan negeri-negeri di mana ketika kaum muslimin memiliki kejayaan kembali, kemudian melakukan ekspansi, kemudian akhirnya mereka-mereka yang apa namanya, di, yang diekspansi, ya, ketika mereka tidak mau tunduk kepada Islam, maka di situ wanita-wanitanya, ya, atau tawanan-tawanan perangnya, maka statusnya adalah budak. Dan budak itu di antara yang halal untuk digauli. Nah, akhirnya di situ ya ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan budak-budak wanita, ya, dan menggauli mereka, kemudian akhirnya melahirkan anak-anak mereka, yaitu budak wanita melahirkan tuannya, ya. Nah, jadi apa namanya? eh Ketika dia melahirkan tuannya, yaitu anak dari tuannya, maka anaknya itu adalah ber, berkedudukan seperti seperti tuan atau majikan. Nah, kemudian ketika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, fakir miskin, penggembala kambing tadinya berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Artinya, rakyat-rakyat jelata itu mendapatkan rezeki, kemudian mereka mempunyai banyak harta, menjadi multi miliuner atau bilioner, kemudian mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Dan ini adalah suatu hal yang sudah nyata, ya. Ini suatu hal yang sudah tampak saat ini. Mereka berlomba-lomba. Karenanya faedah yang keempat di sini sebutkan, datangnya hari kiamat tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi hanya diberitahukan tandanya saja, tanda hari kiamat. Lalu kemudian di antara faedah-faedah berikutnya adalah juga ini berkaitan dengan eh, adab-adab belajar dan metodologi belajar. Ya, di sini ada namanya metodologi soal wa jawab. Ya, sebagaimana buku ini juga disusun dalam bentuk soal wa jawab. Ya, itu metode tanya jawab. Ini metode pendidikan yang sangat efektif. Ya, karena metode ini adalah metode yang dapat menstimulasi rasa ingin tahu, kemudian juga akan menambah fokus konsentrasi dan lebih menguatkan memori. Metode tanya jawab. Kemudian juga eh, bab atau faidah berikutnya adalah berkaitan dengan bab ilmu ini adalah mengajarkan tentang etika atau adab ketika bertanya. Yaitu hendaknya seorang muslim dia menanyakan sesuatu yang bermanfaat, ya terutama bagi akhiratnya dan juga dunianya. Tidak bertanya tentang hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Dan kemudian juga bertanya bagian dari cara untuk menimba ilmu. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli zikir apabila engkau tidak mengetahui. Kemudian bertanya ada beberapa bentuk. Ya, yang pertama adalah bertanya karena memang tidak tahu. Dalam rangka untuk mencari tahu, mendapatkan ilmu, kemudian dia bertanya. Maka ini adalah tentunya suatu hal yang baik. Atau yang kedua, bertanya sebenarnya dia sudah tahu, tapi untuk menyebarkan ilmu yang dia ketahui, ya, melalui dari sosok orang lain, dalam hal ini gurunya, agar ilmu itu merebak, menyebar ke orang lain supaya orang lain itu tahu. Misal ada seseorang dia bertanya tentang Ustadz, apa hukumnya ini dan itu, sementara dia sudah tahu. Dia tanyakan karena dia melihat ya, orang-orang yang dia kenal butuh dengan jawaban jawaban tersebut. Ya, jadi dia bertanya sesuai dengan pengetahuannya, artinya dia dia tahu dalam rangka untuk menyebarkan manfaat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bertanya untuk ngetes, untuk mencoba. Maka ini suatu hal yang kurang beradab apabila dilakukan kepada gurunya. Tapi boleh seorang guru bertanya kepada muridnya dalam rangka ngetes, untuk menguji dia, untuk melihat sejauh mana pemahaman dia. Ya.
Atau yang keempat adalah orang yang bertanya untuk sekedar pamer, menyombongkan diri, ya, tampil, maka ini tentunya suatu hal yang buruk. Atau juga orang yang bertanya, tapi bertanya hal-hal yang tidak berguna, bahkan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, atau bertanya hal-hal yang belum terjadi, seperti misalnya ketika ada orang yang pernah bertanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, bagaimana cara kita sholat di bulan? Ya, nah, jadi ketika kita di bulan, bagaimana cara sholat kita? Bagaimana arah kiblat kita? Ya, ini pertanyaan takalluf ya, yaitu yang berlebih-lebihan. Kemudian apa jawaban Syekh? Beliau mengatakan, ya, nanti kalau engkau sudah di bulan, silakan telepon saya, ya, apa hubungin saya. Artinya, ya, ketika itu sudah kejadian dan itu nyata baru. Karena kadang-kadang suatu hal yang masih belum kejadian dan itu belum belum tentu nyata, yaitu sudah ditanyakan, maka ini adalah takalluf. Ini termasuk, ya, eh, bertanya yang kurang baik, ya, atau yang tercelah, ya. Lalu kemudian juga di antara metode eh, apa pembelajaran, kita lihat bagaimana Nabi itu orang yang sangat tawadhu. Ketika ditanya tentang mata sa'ah, ya, kapan datangnya hari kiamat, Nabi mengatakan bahwasanya yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi mengakui ketika tidak tahu, maka beliau mengatakan tidak tahu. Maka demikian pula eh, Umar radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Nabi, ya, ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Para ulama menerangkan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam diucapkan ketika Nabi masih hidup. Adapun Nabi sudah wafat, yang lebih tepat kita hanya mengucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya, Allah saja yang lebih mengetahui. Ya. Nah, jadi ini eh, hal-hal yang perlu untuk kita pahami bersama, ya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaatnya bagi kita semua, ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, semua urusan kita, ya, dan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus belajar menuntut ilmu, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.